bahasa Indonesia? Saya absen dulu. Adelia? Ada? Ahmad Sari? Arifin? Sulistyo? Gimana? Ada kalian? Sehat? Ada orang yang tak masuk mungkin dikarenakan sakit dan sebagainya. Ya, supaya lain kali bisa masuk lagi dan keadaan sehat wal. Sekarang apa ya kira-kira? Materi tahu nggak? Seperti yang sudah saya siapkan di sini, yaitu saya akan memberikan kalian yaitu materi tentang unsur-unsur pembangun puisi. Kenapa sih kok kita harus belajar puisi? Kenapa? Katanya mungkin jawaban kenapa? Yo, mungkin ada. Ya. Kenapa? Supaya kita suka. Biasanya generasi sekarang ini puisi nggak apa. Tapi kalau lagu ini adalah PR kalian supaya kalian bisa menulis sesuatu yang bersifat apa? Kenapa nggak bersifat karena adalah isinya adalah puisi ungkapan perasaan. Ini secara umum ya, nanti saja dulu. Enaknya sekarang apa? Saya bacakan puisi ya. Saya bacakan puisi sambil saya berikan contoh puisi. Ya, ini di sini ada, saya anggaplah ini 4 kelompok. Ini ada yang kurang. Seperti ini yang nggak kenal makan tidak. Nah, supaya saya punya rasa sayang kepada kalian, sekarang saya contohkan membaca puisi. Tapi tolong jangan diketawain. Puisi doa karya Khairil Anwar. Tuhanku dalam termanu, aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kedip lilin di telang sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk
Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhan, di pintu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling lagi. Ternyata, nah ini sekarang ya, ternyata puisi ini bisa digunakan sebagai musikalisasi puisi. Coba kita dengar. Sambil kalian baca. Cukup ya? Sekarang kalian saya beri motivasi. Misalkan kalian di rumah ya, bisa membuat puisi dan puisinya itu bisa dilakukan. Kalau kalian misalkan di rumah punya piano, punya gitar dan sebagainya, ya, itu bisa dilakukan. Saya seperti tadi melihat kalian itu, saya membacakan atau mendengar itu kayak sendiri ya. Kenapa? Ya. Ya biasanya kalau kita itu hubungannya dengan Tuhan itu ya nggak mungkin kita Tuhan, ya mesti kita lirik ya. Udah, itu tadi tentang puisi, tentang doa, dua karya Haidil Anwar. Lebih sama dengan nama saya. Itu hanya belakangnya aja. Sekarang apa sih tujuan yang diharapkan kita atau ya kita di sini? Ini kalian juga mempelajari unsur-unsur pembangun puisi.
Apa kira-kira? Di sini nanti diharapkan kalian bisa menelaah unsur-unsur komposisi baik yang didengar maupun yang dijawab. Nah, kemudian ada pertanyaan. Mengapa kita mempelajari unsur-unsur puisi? Kok bisa-bisa? Kenapa kita harus mempelajari? Ada nggak? Bisa menjawab? Ada? Kira-kira ada? Sebenarnya adalah kita akan dapat lebih mudah memahami makna yang tepat yang terdapat dalam sebuah puisi seperti tadi. Ya, ini sekarang kita ke materi. Materinya adalah secara umum itu dibagi menjadi dua. Unsur-unsur pembangunan puisi itu dibagi, yaitu unsur fisik. Apakah yang dinamakan unsur fisik? Puisi yang sifat fisik atau tampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Seperti itu. Jadi saya kacamata ya. Kemudian ini pakai dasi. Jadi meliputi apa saja? Nada, irama, kata konotasi, kata perlambang, imaji. Sekarang yang fokusnya hari ini, nah ini untuk yang lalu lah ya, yang lalu kita sudah belajar. Sekarang fokusnya hari ini adalah unsur batin saja di dalam puisi. Apa kira-kira? Membangun puisi yang tidak tampak langsung dalam penulisan kata-kata. Tapi itu sebenarnya adalah termasuk dari unsur fisik juga, karena ini saling berkaitan. Cuma hanya unsur itu, tapi sebenarnya itu adalah masih enggak masih meninggalkan unsur batin, unsur fisiknya. Akhirnya ada unsur pembangun, ada hubungannya, ada korelasinya. Pengertiannya apa? Unsur batin. Unsur yang tersembunyi di balik unsur fisik. Oh, nah, sekarang bagaimana cara menemukannya? Harus memahami fisik dengan baik. Caranya begini, Pak. Bagaimana kok bisa memahami unsur batin itu dengan baik? Lalu yang membuat bukan saya, Pak. Ada yang seperti itu, pendapat seperti itu. Memang yang tahu hanya pengarangnya saja. Tetapi juga ini adalah PR kita. Meskipun yang tahu 100% itu pengarangnya, tapi apakah kita tidak salah untuk mempelajari? Ya kan? Ya. Paling tidak kita nanti memberikan apa? Memberikan masukan, mungkin kekurangan dari pengarangnya seperti itu. Sekarang saya minta unsur batin itu dibagi menjadi berapa? 4. Ya. Ini sebutkan nanti yang satu unsur apa? Tema. Ini unsur amanat. Ini unsur perasaan. Unsur Nada dan suasana. Tolong didiskusikan. Didiskusikan dengan teman kalian. Bisa berputar apa? Pusing bisa. Saya beri tugas ya. Nah, kenapa enggak nanti saja sekarang aja lama. Saya beri tugas nanti kalian untuk mendalami unsur-unsur
pembangun puisi karya Supardi Djoko Dal. Itu nanti saja. Nah, sekarang ini aja. Nah, sekarang unsur yang pertama silakan baca disertai dengan contohnya. Yang lebih keras, yang keras, yang keras. Bisa diterima? Bisa. Ya, satu kanan ya. Unsur yang kedua silakan. Perwakilan. Amanat gagasannya mendasari karya yang berupa pesan yang ingin disampaikan mengarah kepada pembaca pendengar, misal moralitas. Contoh amanat puisi doa. Sebagai seorang manusia tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilapan dan tak lupa bertobat serta minta ampun atas segala kesalahan. Dan penyayang serta pemaaf dalam keadaan apapun, baik susah maupun senang. Ingat selalu dan tak pernah dilupakan. Bisa. Kemudian yang ketiga, ya, pendapat yang ketiga tentang apa? Perasaan. Ya, ya, perasaan ya. Nggih. Ya, yang harus dipahami pembaca bahwa perasaan menjadikan awal penyair perasaan menjadikan penuh penyesalan karena aku masih menyebut nama tarik tersebut mengandung perasaan menyakitkan bahwa penyair termenung memikirkan perbuatan salah dan merasa ingin bertobat. kemudian ada untuk kelompok 4. Nada dan suasana keduanya saling berhubungan. Contoh nada duka menimbulkan suasana iba, nada kritik menimbulkan suasana pemberontakan, ketuhanan menimbulkan suasana kusuk. Contoh pada puisi doa, nada yang sedih ketika bercerita penyair merasa sangat menyesali atas payah diperbuat seperti kata termenung menyebut namamu, aku hilang remuk, aku tidak bisa berpaling. Ya, bisa. Bisa. Di sini saya kok kepingin ada salah satu dari teman kalian membacakan puisi supaya saya saja yang nggak mencetak ya, tapi yang lainnya bisa. Coba. Nah, siapa ini? Ya, siapa ini? Nah, silakan maju ke depan bacakan puisi.
Nanti ada yang teman kalian yang laki maupun yang nanti yang mewakili perempuan. Yang laki-laki silakan baca. Baca. Silakan. Bapak. Baca. Ya, diperhatikan teman kalian. Jadi dengan lagu ya. Oke. Tuhanku, dalam rumahku, aku masih menyambut yang susah, sungguh mengingat kau penuh sayangmu, panas sungguh dengan detik lilin lalu pulang. Aku hilang Tuhanku, aku berharap di negeri yang asing. Tuhanku, aku tunggu aku tidak bisa. Sekarang pelajaran kalian ya. Gantian. Tuh. Cahayamu panas tinggalkannya Tuhan, aku bilang Tuhan, aku mengembara dari asing. Ngadat. Iya. Unsur-unsur yang telah ditemukan oleh teman kalian tadi yang bacakan oleh perwakilan, yaitu ditemukan unsur antara lain, ya. Dan juga saya berterima kasih ada teman kalian tadi yang membacakan. Ternyata ya di isi doa itu mengenai tentang amanat itu contohnya gini, Tuhan itu dalam firman-Mu aku masih menyebut nama-Mu. Hal itu menggambarkan apa? Hubungan antara hamba dengan Tuhan. Di situ ada tulisan di isi doa itu, kata masih menggambarkan keadaan seorang hamba yang selalu mengingat Tuhannya dalam keadaan apapun, keadaan susah, keadaan senang, keadaan sakit dan sebagainya. Lalu tidak lupa kita bersandar kepada Tuhan. Ada lagi, di pintumu aku mengetuk, digambarkan seorang hamba ingin kembali ke jalan Tuhan. Jadinya dengan apa kalau kalian mengetuk di Tuhan? Tetap apa? Nanti karena kita bertamu kan, kita berdoa.
Ya. Nah itu mungkin pakai bahasa Arab dulu, baru kemudian bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Itu kita meminta. Ya, jadi menyentuh hati Tuhan. Saya tidak tahu apakah ini nanti pintu Tuhan itu sebesar apa ya. Itu kan hanya mungkin ya kata yang masih bisa dicari. Kemudian amanat. Biasanya amanat itu berpesan yang sampai pengarang kepada penjawab, misalnya tentang moralitas. Ukurannya moral itu adalah dari segi moralitas atau tingkah. Nah, ada nggak amanat di dalam Al-Quran? Ada ternyata. Yaitu sebagai seorang manusia tidak pernah luput dari kesalahan, kesilapan, dan tak lupa berdoa minta ampun atas segala kesalahan dan kesilapan, dan tidak pernah dan tidak lupa harus bertobat. Kemudian apakah ada di dalam doa Khairul Anwar perasaannya? Ada itu. Contohnya perasaan isinya adalah menyedihkan bahwa contohnya ini dalam termalu, perasaan sedih. Dalam termalu aku masih menyebut nama termalu itu bisa berpikir ya gini, kalau biasanya kita itu termalu itu kita melihat bagaimana alam ciptaan kita bisa bisa itu bisa bersinar, kemudian tumbuhan itu bisa tumbuh besar, hijau dan sebagainya. Itu kita memikirkan. Kalau orang Jawa itu mengatakan angen-angen. Larai tersebut mengandung perasaan menyedihkan bahwa penyair termenung memikirkan perbuatan salah dan merasa ingin bertobat. Baguskah kalau kita seperti itu ya? Kemudian yang terakhir, nada dan suasana. Contoh nada di sini, nada duka menimbulkan suasana iba, nada kritik menimbulkan